akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Not Cinderella's Type. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang anak perempuan bernama Indi. Ia tinggal bersama ibunya yang sangat menyayanginya, sementara ayahnya telah pergi meninggalkan mereka sejak lama sebelum Indi lahir. Meskipun begitu, Indi bersama ibunya hidup bahagia. Di ulang tahunnya yang ke-10, Indi mendapatkan kucing sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya. Indi percaya bahwa ia akan memiliki kehidupan yang bahagia selamanya, tapi sayangnya harapan Indi pudar ketika 2 tahun kemudian ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena tidak ada orang lain yang menjaga Indi, ia akhirnya harus tinggal bersama dengan pamannya bernama Dave, bibinya Clarice, dan 2 sepupunya yang jahat yaitu Jayda dan Kathleen. Mereka lalu menempatkan Indi tinggal di loteng yang biasa digunakan sebagai ruang penyimpanan. Bukan itu saja, mereka juga menyuruh Indi melakukan semua pekerjaan rumah serta memperlakukannya seperti pembantu. 6 tahun sudah berlalu, Indi masih tinggal di loteng yang sama dengan keluarga pamannya. Loteng yang dulunya seperti gudang sekarang terlihat lebih tertata dengan kerja keras Indi. Indi melakukan semua pekerjaan rumah tangga setiap hari, tapi Deb dan keluarganya tidak pernah bahagia. Mereka selalu menemukan cara untuk mempermalukan Indi, bahkan terkadang melewati batas dengan menghina kematian ibunya. Suatu pagi saat sarapan, Jayda mengeluh tentang ponsel lamanya pada ibunya. Mendengar hal itu, ibunya menyarankan agar Jayda membeli ponsel yang baru setelah pulang sekolah. Jayda yang bahagia lalu membuang ponselnya ke tempat sampah dan membuat ponsel itu sedikit retak. Sementara Indi yang melihat hal itu meminta izin Jayda agar bisa menggunakan ponsel tersebut, dan Jayda membiarkan Indi memakai ponsel jadulnya. Setiap hari Indi berjalan kaki ke sekolah sementara sepupunya berangkat menggunakan mobil. Bahkan saat makan siang, kedua sepupunya pergi ke restoran mewah, namun Indi harus puas dengan sajian menu di kafetaria karena bibinya tidak pernah memberi Indi uang saku. Indi yang pemalu hampir tidak dikenali di sekolah. Meskipun begitu, ia memiliki teman baik bernama Maxton yang selalu setia di sisinya. Sebaliknya, semua siswi tergila-gila pada cowok yang paling populer bernama Brian Bailey, termasuk Jayda dan Kathleen. Indi tidak mengerti mengapa semua orang suka pada Brian, tapi Indi tidak terlalu peduli. Di pagi hari saat berangkat ke sekolah, Indi lupa menutup pintu kamarnya, lalu kucing kesayangan Indi kabur keluar. Di jalan tiba-tiba mobil Brian mendekat dengan kecepatan tinggi, dan sayangnya ia tidak sengaja melindas kucing Indi. Indi yang menyaksikan kejadian tragis itu bergegas menghampirinya. Ia menangis sambil memanggangi kucingnya yang mati. Brian mencoba untuk meminta maaf atas kecelakaan itu, tapi Indi yang patah hati tidak mendengarkan perkataan Brian. Saat pelajaran olahraga, Max bertanya kepada Indi apakah ia akan memaafkan Brian. Indi menjawab ia tidak mau memaafkan Brian. Saat Indi terjatuh, Brian dengan sigap membantu Indi. Ia meminta maaf kembali, namun Indi yang emosional mengungkapkan kesedihannya bahwa setelah ibunya meninggal ia hanya memiliki kucing sebagai temannya, tapi sekarang Indi sendirian. Brian berusaha berbicara dan menenangkan Indi, namun Indi mengabaikannya lalu pergi dari sana. Di rumah, Brian sedang makan malam bersama ayah serta kedua saudara perempuannya. Ayah Brian, Dr. Bailey, melihat putranya hanya terdiam, lalu ia bertanya ada apa dengan Brian. Brian menjawab ia merasa khawatir jika Indi tidak akan pernah memaafkannya. Mendengar perkataan Brian, Dr. Bailey mengingat memori lama di mana ia melihat ibunda Indi terbaring di tanah setelah sebuah truk menabraknya. Meskipun Dr. Bailey mencoba menyelamatkannya, ibu Indi akhirnya meninggal setelah menyampaikan pesan untuk Indi jika ibunya akan selalu ada untuknya. Dr. Bailey yang merasa iba pada Indi menyarankan Brian agar berteman dengan Indi serta menghiburnya. Keesokan harinya Brian mendekati Max di sekolah. Ia bertanya tentang Indi. Max memberitahu Brian bahwa Indi tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara di rumah bibinya berteriak pada Indi karena Indi tidak menyiapkan sarapan untuk mereka.
Tidak lama berselang, Brian menjenguk Indy. Ia mengatakan jika ia ingin berteman dengannya. Brian meminta agar mereka menghabiskan waktu bersama sehingga mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Awalnya Indy merasa ragu, tetapi karena bibinya menyukai Brian, akhirnya Indy pun setuju. Mereka kemudian pergi jalan-jalan. Brian menyampaikan pesan dari ayahnya tentang kata-kata terakhir dari ibu Indy. Indy pun ingat jika ada seorang pria tak dikenal yang memberinya pesan yang sama sebelum pemakaman ibunya. Kemudian Indy mengungkapkan kepada Brian bahwa ibunya menamainya Cindy Ella Zimmerman, namun tidak ada seorang pun yang menggunakan nama aslinya kecuali ibunya. Brian menyebutnya sebagai Cinderella modern, tapi ia lebih suka dipanggil Indy saja. Setelah beberapa saat, Brian meminta maaf lagi dan kali ini Indy memaafkan Brian. Kembali ke rumah, Brian bertanya tentang kamar yang Indy tempati. Brian akhirnya mengetahui jika Indy tinggal di loteng meskipun ada beberapa kamar tidur cadangan di rumah tersebut. Tapi meskipun begitu, sekarang Indy sudah terbiasa dengan keadaan tempat itu. Tiba-tiba Jayda dan Kathleen muncul. Mereka mengundang Brian ke pesta yang akan diadakan esok hari. Mereka berdua mencoba membuat Brian agar tetap tinggal bersama mereka, tapi Brian membuat beberapa alasan agar bisa pergi. Indy lalu turun ke bawah. Di sana ia melihat ruang tamu dan ruang makan yang sangat berantakan. Clarice memerintahkan Indy agar merapikan semua untuk persiapan pesta Jayda dan Kathleen esok hari. Bibinya juga memperingatkan Indy supaya menjauh saat pesta berlangsung karena Indy sedang sakit dan tidak diundang. Keesokan harinya Indy selesai merapikan pekerjaan rumah dan tidak lama kemudian sepupu serta teman-temannya tiba di pesta. Karena Indy diperintahkan untuk tidak menghadiri pesta, Indy pun duduk sendirian di luar dan ia begitu merindukan ibunya. Ketika Brian tiba di pesta, ia segera mencari Indy, tapi Brian tidak bisa menemukan keberadaan Indy. Namun setelah beberapa kali bertanya, Brian akhirnya menemukan Indy di luar. Brian heran mengapa Indy tidak hadir di sana. Indy mengungkapkan bahwa dirinya tidak diundang dan hal itu mengejutkan Brian. Sekarang Brian tahu jika keluarga bibinya selalu memperlakukan Indy seperti pembantu. Brian begitu sedih dengan keadaan Indy, lalu Brian membawanya ke sebuah restoran untuk makan malam. Di sana Brian berbagi cerita tentang ibunya yang meninggal 6 tahun lalu. Saat mereka berbincang, Brian mengatakan jika ia menyukai Indy dan ingin menjalin hubungan dengannya. Namun Indy takut kepada bibinya sehingga Indy pun menolak cinta Brian. Brian mengantar Indy pulang. Mereka memutuskan untuk merahasiakan persahabatan mereka dan itu permintaan dari Indy. Keesokan harinya di sekolah, Brian mengirim pesan singkat pada Indy. Max yang melihat perubahan ini menanyakan alasan di balik suasana hatinya yang ceria. Indy mencoba menghindari pertanyaan itu, tetapi Max terus menekannya. Akhirnya Indy memberitahu tentang Brian dan meminta Max agar merahasiakannya. Max begitu terkejut mendengar hal itu. Ia bertanya pada Indy apakah Indy memberitahu Brian tentang pacar Indy. Indy yang kebingungan bertanya siapa yang ia bicarakan. Max pun menjawab namanya sendiri. Indy merasa kaget tapi Max mengungkapkan bahwa ia telah menyukai Indy, namun ia tetap berteman dengannya karena Max tidak ingin merusak hubungan mereka. Saat mereka sedang berbincang serius, bel tiba-tiba berdering dan mereka harus pergi ke kelas masing-masing. Mereka setuju untuk melanjutkan perbincangan mereka nanti. Sepulang sekolah, Indy bertemu Max lagi. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu melihat Max sebagai sahabat saja. Tiba-tiba Max menciumnya. Ia meminta Indy untuk menjadi pacarnya. Dikejutkan oleh ciuman pertama, Indy menjadi bingung. Ia meminta waktu untuk memutuskan hal itu. Sebelum berpisah, mereka berencana untuk pergi berkencan esok hari. Kemudian Indy memberitahu Brian tentang pernyataan cinta Max. Sebagai pria yang jantan, Brian menyerahkan semua keputusannya pada Indy. Di hari berikutnya, Indy membuat alasan tentang tugas sekolah kepada bibinya agar ia bisa bertemu dengan Max. Di sana Max mengundang Indy untuk hadir ke pertandingan sepak bola dan Indy pun setuju. Di malam hari, Brian menelpon Indy dan berbincang hangat. Indy dengan terbuka menceritakan pertemuannya dengan Max dan Brian menyadari jika mungkin ia akan kehilangan Indy. Brian pun memberitahu kekhawatiran tersebut pada ayahnya, namun Dr. Bailey memuji Brian karena menjadi teman yang baik.
dan meminta agar membiarkan Indy membuat keputusannya sendiri. Keesokan harinya Brian membawa Indy ke taman bermain. Dalam perbincangan terungkap bahwa bibinya selalu memperlakukan Indy sebagai pelayan. Brian yang marah mulai mencaci maki Clarice karena bersikap kasar kepada keponakannya. Sayangnya saat mereka mengobrol, Jada dan Caitlin berada di sana dan melihat mereka sedang bersama. Mereka kemudian melaporkan hal itu pada ibu mereka. Clarice yang marah meminta Indy agar menjauh dari Brian. Clarice berkata jika Brian hanya kasihan kepadanya. Ketika Brian menelpon untuk mengetahui keadaan Indy berkata jika semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya Indy berbohong kembali kepada Clarice agar bisa pergi menonton Max bertanding sepak bola. Saat pertandingan berlangsung, Max mendapat tendangan dari lawan hingga ia terluka. Hal ini membuat Indy khawatir. Ia bergegas untuk membantu Max. Indy memapah Max keluar dari lapangan, tapi Max tiba-tiba menciumnya lagi dan kali ini di depan semua orang. Sayangnya tetangga Indy, Nyonya Sanders, menyaksikan kejadian itu lalu menginformasikan pada Clarice. Setelah tiba di rumah, Indy menelpon Brian dan seperti biasa memberitahu segala sesuatu tentang hari-harinya. Tidak lama kemudian Clarice berteriak. Ia memanggil Indy untuk turun ke bawah. Mendengar Indy tiba-tiba dipanggil oleh bibinya, Brian menyadari Indy sedang dalam masalah. Kemudian Dave dan Clarice bertanya kepada Indy tentang keberadaannya di siang hari. Perlahan mereka juga mulai mengkritik bagaimana ibu Indy membesarkan Indy. Ketika mereka mulai berbicara omong kosong tentang ibunya, Indy pun terbakar emosi. Ia kemudian menuduh mereka memperlakukannya dengan buruk selama ini, serta terus-menerus menjelek-jelekan ibunya. Bibi dan paman Indy terkejut dengan kemarahan Indy, lalu mereka mengancam akan menghukum Indy. Indy pun segera kembali ke kamarnya. Ia berencana untuk kabur jauh dari rumah. Dengan cepat Indy berkemas-kemas, ia menelpon Max untuk memberitahu tentang situasi yang terjadi. Sayangnya Max sedang berada di rumah sakit sehingga tidak dapat bertemu dengan Indy. Tidak memiliki pilihan lain, ia menelpon Brian untuk meminta bantuan. Brian berhasil menyelinap masuk ke dalam kamar Indy. Brian mengatakan bahwa ayahnya bekerja di pusat penitipan anak sehingga ia bisa membantunya. Brian menelpon ayahnya lalu menjelaskan segala yang terjadi, kemudian membawa Indy ke rumahnya. Keesokan harinya Indy bertemu dengan adik-adik Brian saat sarapan. Indy begitu terkejut melihat semua orang bersikap baik satu sama lain. Keluarga Bailey menyambutnya dengan sepenuh hati dan Indy menyadari ia telah melewatkan semuanya. Dr. Bailey menyarankan agar Indy tinggal di salah satu apartemen mereka di dekat kolam renang. Sementara dua petugas tiba di rumah untuk berbicara dengan Dr. Bailey. Mereka memberitahu bahwa Dave dan Clarice adalah wali dari Indy yang disahkan oleh pengadilan sehingga Indy harus dikembalikan kepada mereka. Indy yang mendengar percakapan itu segera berlari dan menangis. Brian menemukan Indy duduk di bawah pohon. Ia mengajak Indy kembali ke rumah. Indy begitu terharu melihat Dr. Bailey serta adik-adik perempuan Brian merasa khawatir kepadanya. Dr. Bailey memberitahu Indy bahwa mereka mungkin akan menjadi keluarga angkat yang baru setelah kasus ini selesai. Mendengar hal itu Indy begitu gembira, ia pun memeluk mereka semua. Di hari berikutnya Indy pergi ke kantor penitipan anak bersama Dr. Bailey untuk melakukan wawancara. Di sana ia melihat paman dan bibinya yang sedang sibuk berpura-pura menangis. Setelah wawancara berakhir, Dr. Bailey membawa Indy pulang kembali. Di malam hari Indy menerima telepon dari Max. Ia menjelaskan semua yang terjadi dan Max mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak mampu membantu Indy ketika ia sangat membutuhkan dirinya. Max meminta maaf atas kesalahannya dan mengajak Indy untuk bertemu dengannya. Di hari berikutnya Dr. Bailey memberitahu Indy bahwa ibunya memiliki asuransi jiwa sebesar $300.000. Dr. Bailey juga mengungkapkan jika pamannya mengambil uang asuransi ibunya sehingga mereka dapat menggunakan informasi itu untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Di tepi kolam renang, Brian meminta Indy untuk pergi ke prom sekolah bersamanya dan Indy pun setuju. Sementara itu Max datang menemui Indy untuk meminta maaf kembali. Max menyadari bahwa mereka lebih baik menjadi teman seperti dulu. Ia juga mendoakan agar Indy berhasil dengan kasus yang sedang dihadapinya. Setelah Max pergi, Indy masuk ke dalam rumah. Ia mempersiapkan penampilannya pergi ke pesta prom sekolah.
Ia membeli baju baru. Indi sangat bahagia dengan kehidupannya sekarang. Di hari yang sama Brian memberinya seekor kucing hingga membuat Indi menjadi emosional. Di pengadilan, Indi memenangkan kasus melawan paman serta bibinya. Ia berhak menerima asuransi dari ibunya yang sudah meninggal. Indi mengikuti saran dari Dr. Bailey untuk pindah ke apartemen mereka di dekat kolam renang. Selain itu, Indi juga membeli mobil baru dengan menggunakan uang asuransinya serta menyimpan sisanya untuk keberlangsungan masa depan hidupnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.